Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,08% ke angka 6.113. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham potensial yang saat ini masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TOWR. Saham TOWR pada perdagangan hari ini masih terus turun 1% lebih ke harga 980. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini memang saham TOWR terus melanjutkan penurunan. Jadi jika kita lihat, TOWR masih bergerak sideways. Dan setiap kali menyentuh daerah support di EMA 150, TOWR berhasil rebound. Dan pada tanggal 11 November, TOWR berhasil rebound dan terus melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita lihat di posisi ini di sekitar harga 1100. TOWR sempat naik di atas resisten ini, tapi karena candle masih berada dalam garis resisten harga 1100, belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini terlewati. Dan keesokan harinya bisa kita lihat TOWR mulai turun kembali dari resistennya. Dan setelah itu terus lanjut turun sampai hari ini. Dan hari ini jika kita perhatikan, TOWR telah turun di bawah garis support di EMA 150. Untuk garis support di EMA 150 berada di sekitar harga 995 sampai harga 1000. Dan seperti penjelasan di atas, karena candle juga masih berada dalam garis support EMA 150, penurunan hari ini belum bisa kita konfirmasi bahwa support kuat ini telah terlewati. Dan jika kita lihat lagi, TOWR telah beberapa kali turun menyentuh harga 980. Di posisi ini sempat turun menyentuh harga 980, berhasil rebound. Di posisi ini juga berhasil rebound dan saat ini sama menyentuh harga 980. Tinggal kita tunggu apakah TOWR berhasil rebound dari daerah support ini minggu depan atau besok. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Jadi penurunan hari ini masih disertai adanya distribusi. Dan untuk data pergerakan asing ini menariknya. Selama 2 minggu terakhir ini memang terlihat TOWR terus melanjutkan penurunan. Tapi asing masih terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi asing tidak peduli saham ini turun atau naik. Jadi mereka lebih sering melakukan akumulasi. Dan jika kita tarik mundur, dari bulan November pertengahan asing sudah terlihat mulai masuk. Jadi sampai saat ini secara keseluruhan asing masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat ini menurut saya saham TOWR layak untuk kita amati pergerakannya. Pertama, secara grafik masih ada potensi untuk rebound. Dan kedua, karena saat ini seperti kita tahu, perusahaan Telkom, Friend dan lain-lain lagi sibuk untuk mendapatkan tender 5G. Sedangkan TOWR fokus pada menara telekomunikasi. Jadi apabila siapapun yang dapat untuk 5G-nya, infrastrukturnya biasa dari TOWR atau TBIG. Jadi ada potensi saham ini akan naik dalam beberapa minggu atau tahun depan di Januari. Jadi saat ini harganya masih lumayan murah dan masih bertahan di atas support kuatnya. Jadi untuk teman-teman yang mau entry bisa perhatikan saham ini. Saat besok atau minggu depan terkonfirmasi berhasil rebound dari daerah support ini, kita bisa entry. Apabila tujuannya trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1100.
Kan jika kita lihat beberapa kali resisten ini gagal ditembus oleh saham TWR. Jadi ini harga 1100 merupakan resisten yang lumayan kuat. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,32% ke harga 1540. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Kalbe masih bergerak sideways. Dan selama beberapa minggu yang lalu, Kalbe sempat bergerak sangat sideways dan berada di bawah garis EMA 150. Yang satu itu berada di sekitar harga 1500. Bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 1500, Kalbe selalu turun, tapi saat menyentuh daerah support di harga 1450 selalu bertahan. Jadi untuk sebelumnya supportnya di harga 1450 dan resisten harga 1500. Dan kemarin Kalbe sempat naik tinggi dan telah berhasil naik di atas garis EMA 150 dan sempat naik mendekati resisten berikutnya di harga 1600. Jadi secara tren walaupun kemarin naik tinggi, trennya masih sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini Kalbe turun, bandar terlihat melakukan akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 4 hari terakhir ini atau dalam 1 minggu terakhir ini terlihat terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Kalbe juga layak untuk kita amati. Jadi walaupun saat ini bergerak sideways, masih ada potensi untuk naik kembali menuju resisten harga 1600. Dan kita harus ingat selama masih gagal break dari harga 1600 ini, Kalbe masih akan bergerak sideways. Karena bisa kita perhatikan beberapa kali Kalbe masih kesulitan untuk break dari harga 1600. Jadi setiap kali naik mendekati harga 1600 selalu turun dan selalu gagal break. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan Kalbe juga terlihat masih gagal break, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry atau paling amannya tunggu hari Senin baru entry apabila Kalbe masih melanjutkan kenaikan. Tapi best buy-nya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1500 sampai 1510. Dan jika kita lihat apabila minggu depan pada saat kenaikan berhasil break dari harga 1600, maka target berikutnya adalah di harga 1700. Di sekitar daerah sini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Garuda. Saham Garuda pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 440. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham Garuda bergerak sangat uptrend. Jadi setelah berhasil break dari garis EMA 50 bergerak sideways, satu langsung naik menembus garis EMA 150 dan terus bergerak naik. Dan sempat naik mendekati harga 460. Tapi bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir ini Garuda bergerak sideways. Jadi setelah fase uptrend bergerak sideways dan ini fase yang harus kita amati. Karena pada saat ini bisa lanjut uptrend atau malah bergerak downtrend kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Sedangkan asing juga melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, dalam beberapa hari ini memang bandar terlihat melakukan distribusi. Dan Garuda juga masih bergerak sideways. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di sekitar harga 430. Sedangkan untuk resistennya saat ini masih berada di harga 460. Saham Garuda itu menurut saya juga layak untuk kita amati karena masih ada potensi untuk naik menembus harga 460 ini. Jadi walaupun saat ini bandar terlihat melakukan distribusi dan Garuda bergerak sideways, saya melihat kedepannya masih ada sentimen positif pada saham Garuda. Jadi bisa kita amati apabila berhasil break dari harga 460 maka target berikutnya adalah di harga 500.
Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga atas maupun di harga bawah, selama belum turun di bawah harga 430, saham ini masih aman. Sedangkan masih ada satu support kuat di harga 400. Jadi selama harga 400 masih belum terlewati, garis uptrend Garuda belum patah. Jadi selama masih bertahan di atas harga 400, masih ada potensi Garuda untuk rebound kembali. Jadi untuk teman-teman yang belum entry membeli saham ini, bisa masukkan ke watchlist. Teman-teman bisa tunggu Garuda berhasil break dari harga 460 baru entry, atau tunggu di sekitar harga 430 sampai harga 400 untuk entry di daerah supportnya. Tapi saat ini jangan entry dulu. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Cleo. Saham Cleo pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% ke harga 510. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren, Cleo saat ini masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat, sebelumnya Cleo sempat turun menyentuh daerah support di EMA 50 dan masih berhasil rebound. Dan untuk saat ini, garis EMA 50 berada di sekitar harga 490. Dan setelah berhasil rebound, bisa kita lihat Cleo beberapa kali gagal naik menembus resistennya di harga 500. Ya, setiap kali berhasil rebound dari daerah support di EMA 50 saat menyentuh atau mendekati harga 500, Cleo selalu turun kembali. Dan hari ini jika kita lihat, Cleo naik tinggi dan telah berhasil naik di atas harga 500 yang merupakan resistennya. Sedangkan untuk resisten berikutnya saat ini berada di sekitar harga 530. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat saham Cleo masih berpotensi untuk bergerak sideways dan naik menuju resisten berikutnya di harga 530. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar harga 500. Karena saat ini 500 merupakan support dari saham Cleo. Jadi selain support di EMA 50, masih ada satu support di harga 500 sekarang. Dan saat terkonfirmasi break dari harga 530, maka target berikutnya adalah di harga 550. Jadi menurut saya Cleo saat ini masih ada potensi untuk naik walaupun kenaikannya tidak akan sangat tinggi atau untuk jangka panjang. Jadi saham Cleo menurut saya layak untuk kita trading jangka pendek, bukan untuk investasi atau trading jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.